Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Pagi ini adalah hari Minggu peringatan turunnya Roh Kudus, biasa dikenal sebagai Pentakosta, yang merupakan janji Tuhan Yesus untuk memberikan roh penolong bagi umat milik kepunyaannya. Karena itu, adik-adik, saya ajak untuk berdiri. Mari kita sapa Allah kita. Kita bersama-sama menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, marilah ibadah pagi hari ini kita mulai dan masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada di dalam ibadah kita. Amin. Disilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih
kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Dalam ibadah saat ini, kita bersama kembali diingatkan akan kasih dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita semua menyadari akan kelemahan kita ini, karena kita masih belum bisa melakukan kasih seperti yang dituliskan dalam firman Allah ini. Karena itu, mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat dan mengasihi kami, jika membaca firman Tuhan dan melihat hari-hari kami ke belakang, betapa kami menyadari bahwa kerap kali kami melukai hati Roh Kudus yang Allah berikan di dalam hati kami. Kami melawan orang tua kami, tidak mau mendengar nasihat mereka. Bebal, kata-kata kami melukai teman-teman di sekeliling kami. Lidah kami tajam, cara bergurau kami Tuhan tidak nyaman didengar, membuat orang lain tersinggung, dan itu menyedihkan Tuhan. Karena itu ya Allah, kami mengaku dosa kami saat ini. Ampuni kami jika kalau kami mencuri, mungkin bukan uang atau barang, tetapi kami mencoba mencuri kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan. Itu kami ambil. Tuhan, kami menyesali akan apa yang telah kami lakukan. Karena itu ya Bapa, di kesempatan yang baik ini kami menyerahkan diri, kami mengaku setiap dosa yang kami lakukan. Kami lemah, karena itu kuatkanlah kami untuk hari berikutnya. Berikan kepada kami kuasa untuk kami mentaati firman Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Mega. Beliau adalah mahasiswi dari Universitas Kristen Duta Wacana. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita kuat karena Tuhan yang menopang dan menjaga kita. Mari kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini kami masih Engkau izinkan untuk bernafas dan mengikuti ibadah online. Baru saja kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami mampu mempersiapkan diri kami, mampu mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Bagi yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi lidahnya, sehingga apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman pada pagi hari ini kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai 13. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai ke 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada hari ini diberi judul mempersiapkan diri dan menjadi saksinya. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya rasa ada sukacita dalam diri kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memasuki ke dalam firman kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman remaja. Yang manakah antara siput dan juga burung yang lebih dulu mendapatkan buah apel di atas pohon? Tentu secara langsung kita akan menjawab pasti burung, Mbak, karena burung memiliki sayap. Sedangkan siput hanya berjalan alon-alon, sing penting kelakon. Nah, tapi yang menarik, saya pernah membaca sebuah dongeng bahwa siput itu mempersiapkan diri untuk memanjat pohon apel pada musim dingin. Seperti yang kita ketahui bahwa buah apel itu akan bertumbuh di musim panas ya, semi-semi panas begitu, nggak terlalu panas. Dan akhirnya si siput itu mempersiapkan dirinya di bawah dan bertemu seekor katak. Lalu katak itu bertanya, "Hei siput, mau kemanakah engkau?" Siput itu menjawab, "Aku hendak ke atas untuk mengambil buah apel." Apa yang terjadi? Katak itu tertawa. "Hei siput, bagaimana mungkin? Di atas itu tidak ada buah apel." Tetapi siput tidak menghiraukan dan ia melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di tengah-tengah, siput itu bertemu dengan kupu-kupu. Lalu kupu-kupu itu bertanya juga, "Hei siput, kau mau kemana?" Lalu siput menjawab, "Aku hendak ke atas untuk mengambil buah apel." Dan di sini kupu-kupu juga mengejek, "Hei siput, bagaimana mungkin? Di atas itu hanya ada daun-daunnya saja." Tetapi siput terus berjalan. Hingga sampai di atas, siput bertemu dengan burung-burung. Burung-burung pun bertanya demikian, "Hei siput, kau hendak kemana?" Siput itu menjawab, "Aku hendak mengambil buah apel." Tetapi di sini burung-burung mengejek dan tertawa. "Bagaimana mungkin kau dapat mengambil buah apel di atas? Sedangkan sekarang masih musim bunga. Lebih baik kau turun dan mengambil makanan di bawah." Tetapi siput tidak menghiraukan dan ia melanjutkan ke atas. Sesampainya di atas ternyata benar buah apel itu sudah berbuah. Akhirnya si siput menikmati dan memakan buah yang lezat itu. Dari sini, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa mempersiapkan diri, meyakinkan diri, dan percaya diri itu dibutuhkan. Begitu juga dengan firman kita pada pagi hari ini, teman-teman. Kita sedang memperingati hari Pentakosta. Arti Pentakosta sendiri itu memiliki 3 arti. Yang pertama, Pentakosta diperingati sebagai hari
hasil panen. Jadi Allah masih memberikan berkat kepada umatnya untuk memanen. Sedangkan yang kedua adalah hari turunnya Taurat. Sehingga itu diperingati sebagai Allah yang masih memberikan Taurat kepada umatnya. Sedangkan yang ketiga adalah yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tercurahkan dan turunnya Roh Kudus. Maka firman kita pada hari ini, kita akan mengambil arti Pentakosta yang ketiga, yaitu turunnya Roh Kudus. Pada bacaan kita pada pagi hari ini, sebenarnya rasul-rasul itu memang sudah mempersiapkan diri. Jadi para rasul itu berkumpul bukanlah suatu kebetulan, tetapi rasul itu sudah diingatkan, sudah disuruh oleh Yesus supaya mereka berkumpul di Yerusalem dan juga melakukan apa yang telah dikatakannya. Sejak kenaikan Yesus ke surga, para rasul tekun berdoa di ruangan itu. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan dirinya untuk turunnya Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Roh Kudus itu tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan dengan persiapannya yang matang itu, tidak heran apabila Roh Kudus hadir berkarya nyata melalui tiupan angin dan juga lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala para rasul-rasul. Sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa-bahasa lain yang bahasa itu sebelumnya sama sekali tidak mereka kenali, sama sekali belum mereka pelajari. Dan hal itu tentu membuat orang-orang di sekitarnya yang mendengar menjadi tercengang dan terheran-heran. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Roh Kudus bukan hanya dicurahkan kepada rasul-rasul, melainkan Roh Kudus juga diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bersiap-siaplah, mempersiapkan diri, dan bertekunlah dalam doa. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntun dan memberkati kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi jangan pernah kita membatasi akan karya-karya Allah. Memberi batasan-batasan itu misalnya saja dengan berpikiran pesimis. Tuhan, aku ingin ke sekolah favorit atau ke perguruan tinggi favorit. Tetapi apakah aku bisa? Aku adalah anak yang nilainya pas-pasan, cuma 6, 7, 6, 7. Apakah aku bisa? Atau contoh lain, Tuhan, apakah aku bisa memaafkan tuh orang tuh yang kemarin menyakiti hatiku? Satu contoh lagi, Tuhan, aku ingin melayani di gerejamu, tetapi aku masih remaja. Apakah aku bisa? Sedangkan aku tidak memiliki talenta apa-apa. Nah, teman-teman yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk menghilangkan batasan-batasan terhadap karya Allah tersebut. Kita harus percaya kepada Allah, kepada karya Allah yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Kalau dipikir-pikir, apakah saya berdiri di sini tidak grogi? Tentu saya juga grogi. Jelas grogi, karena di sini adalah tempat baru, lingkungan baru bagi saya. Dan juga di depan-depan sini ada banyak kamera, istilahnya syuting, itu hal yang pertama juga bagi saya. Itu membuat saya deg-degan, membuat saya grogi. Tetapi mengapa saya akhirnya berani? Karena saya mempersiapkan diri. Dan saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan turut ikut campur tangan dalam setiap apa yang saya ucapkan. Sehingga pada hari ini, saya mengajak teman-teman semua, terkhusus remaja, mari kita mempersiapkan diri dalam doa ketika kita menghadapi segala sesuatu. Percayakan semuanya, serahkan semuanya
kepada Tuhan. Jadi, apabila kita berpikir itu tidak mungkin, tetapi bersama pimpinan Roh Kudus, kita sanggup melakukan semua itu. Tapi ingat, bukan hanya berdoa, tetapi juga berusaha. Ada pertanyaan lain mungkin, Mbak, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah berserah kepada Tuhan, tetapi kenapa aku selalu gagal? Ketika ada pertanyaan seperti itu, saya teringat oleh khotbah Bapak Pendeta Sony beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan bahwa mendung itu tidak berarti selalu buruk. Ketika ada mendung, maka hujan juga akan turun dan kemudian akan disusul oleh pelangi. Jadi dalam keadaan apapun, marilah kita bersama-sama optimis. Kita persiapkan diri kita dengan doa dan berusaha. Kemudian biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dan hadir di hati kita. Sehingga kita dapat melihat pertolongan Tuhan dengan pengalaman secara langsung yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yang begini bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kami, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Dan pada saat ini, kami sedang berduka Tuhan. Bangsa dan negara kami pada saat ini mengalami kesedihan. Kami banyak yang khawatir Tuhan. Kami bangsamu ini merasa ketakutan Tuhan. Di dalam saat ini mengalami dan ada virus corona yang mematikan Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami Bapa. Berikan Tuhan untuk para medis yang sudah memberikan yang terbaik pelayanannya kepada kami. Berikan kekuatan kesehatan untuk para pemimpin kami yang sudah berupaya untuk segala sesuatunya, untuk bisa mencegah terjadinya wabah yang begitu meluas. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu ya Allahku. Engkau berikan kesadaran kami para penduduk Indonesia ini untuk memiliki kesadaran yang tinggi, untuk bisa kami menjaga diri dan waspada, menghindari diri dari segala malapetaka. Kami Tuhan, enyahkan dari pikiran-pikiran egois kami. Tetapi Tuhan,
Engkau berikan kepada kami semua tanggung jawab, masing-masing untuk menjaga diri kami, sehingga di dalam pada saat ini COVID Corona yang menjadi buah bibir, menjadi hal yang mematikan, menjadi hal yang menakutkan bagi kami, untuk segera bisa sirna dari bumi ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dimanapun remaja-remaja kami berada. Tuhan, Engkau rangkul mereka, Engkau tetap mengasihi mereka. Biarlah mereka belajar senantiasa menghargai, menghormati orang tua mereka, patuh akan nasihat-nasihatnya, untuk menjunjung tinggi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga memberikan kekuatan, baik lahir maupun batin, bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Sony Saksono Putro, begitu dengan para majelis, para diaken, beserta keluarganya, para pamong, juga Tuhan sertai. Tuhan memberi kekuatan juga kepada para pegawai di dalam gereja kami tercinta ini. Kau berikan kekuatan, Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di antara kami, orang tua kami yang sudah kena PHK, maupun kami yang sudah pada saat ini di dalam usahanya sudah menurun. Tuhan berkatilah mereka, berkatilah para orang tua, para pemuda Tuhan yang pada saat ini sedang dalam pengangguran. Tuhan berkati mereka. Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan begitu baik kepada kita, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Untuk itu Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, dan kita bersama-sama mensyukuri akan itu semua. Berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada kita bersama-sama memuji Tuhan dengan memberikan persembahan diiringi dengan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu menyayangi kami. Kami pada saat ini dan baru saja mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Dan untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tetapi dengarkanlah sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 dan 9. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Adik-adik, saya undang untuk berdiri. Hidup kita dalam tangan Tuhan yang akan membentuk kita menjadi sebuah bejana yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuk pas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita memohon berkat. Pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan kiranya menyertai kami semua anak-anak remaja GKJW Jember mulai saat ini, esok hari dan kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa
Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetap stay at home, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.